Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 6 sampai dengan 12 April tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bunyinya sebagai berikut. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, orang banyak mengenalnya. Paling tidak pernah mendengar namanya. Bahkan sepanjang sejarah, orang mengingatnya, bahkan mengutuknya. Ya, siapa yang tidak tahu Yudas Iskariot, sang pengkhianat Tuhan Yesus. Namanya pun sudah identik dengan pengkhianatan. Entah berapa banyak versi drama tentang dirinya yang telah ditulis dan dipertunjukkan pada setiap masa raya Paskah atau Prapaskah, atau juga bisa disebut dengan minggu sengsara Yesus Kristus. Namun, tahukah Anda kenapa Yudas sampai mengkhianati Tuhan Yesus gurunya sendiri? Pastilah bukan karena uang. Sebab kalau karena uang, kenapa setelah mendapatkan uang itu, ia malah membuangnya? Pula, kenapa hanya 30 uang perak? Sungguh sebuah harga yang kecil. Kalau mau Yudas bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Para pemimpin agama Yahudi ketika itu tentunya akan mau membayar berapapun yang Yudas minta untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Juga pasti bukan karena Yudas membenci Tuhan Yesus. Buktinya, setelah ia berhasil mencelakakan Tuhan Yesus, sebaliknya dari senang, Yudas malah sedih dan menyesal. Begitu menyesalnya sampai-sampai ia gantung diri. Lalu pertanyaannya, karena apa? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Lebih-lebih karena Yudas sudah terlanjur dicap buruk, sehingga seakan-akan tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri Yudas. Orang hanya tahu Yudas adalah pengkhianat, titik. Tetapi jarang mencoba mencari tahu kenapa Yudas sampai tega berbuat demikian. Maka mari kita rekonstruksi keadaan pada masa itu. Saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang Yahudi memiliki pengharapan mesianis, yaitu pengharapan akan datangnya Mesias, sang pembebas yang akan menjadi pemimpin nasional dan mengembalikan
kejayaan mereka seperti pada masa Raja Daud. Pengharapan itu sudah muncul jauh sejak zaman pembuangan di Babel ratusan tahun yang lalu. Di pihak lain, Tuhan Yesus adalah tokoh yang sangat populer. Dia adalah tokoh dengan karisma yang sangat besar. Kata-katanya penuh kuasa. Dia begitu populer sehingga dapat menghimpun orang dalam jumlah besar. Dia juga bisa membuat banyak mujizat yang luar biasa. Sebagai salah seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Yudas tentunya menyadari potensi ini. Bahkan sejak awal tampaknya Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah tokoh sembarang tokoh. Bisa jadi karena itu juga Yudas mau mengikut Tuhan Yesus dan menjadi muridnya. Namun kemudian rupa-rupanya Yudas jadi kecewa. Sang guru bukannya segera menghimpun kekuatan massa untuk mengusir penjajah Romawi. Dia malah mengajarkan tentang mengasihi musuh dan memberkati orang yang menganiaya. Sang guru bukannya aktif dalam pergerakan revolusi, dia malah sibuk mengurusi orang-orang miskin dan terbuang. Padahal seperti orang-orang Yahudi lainnya, Yudas juga sangat mencintai bangsanya. Ia ingin agar bangsanya terbebas dari cengkeraman penjajah Romawi. Ia rindu melihat bangsanya berkembang menjadi bangsa yang besar seperti pada zaman Raja Daud dulu. Tampaknya Yudas lantas berpikir begini. Mungkin sang guru harus dipaksa untuk menunjukkan kekuasaannya. Sang guru harus dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana dia tidak dapat mengelak untuk bertindak. Kalau sampai itu terjadi, Yudas sangat yakin orang banyak akan berada di belakangnya. Tuhan Yesus hanya tinggal memerintahkan dan revolusi akan pecah. Maka dibuatlah skenario ciuman maut di Taman Getsemani. Dan terjadilah tragedi yang membuatnya begitu merana dan menyesal, sampai-sampai ia mengambil jalan pintas gantung diri. Dicatat dalam Matius pasal 7 ayat 3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Yudas tidak pernah berpikir akhirnya akan seperti itu. Ia sama sekali tidak menduga Tuhan Yesus akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Yudas telah salah perhitungan. Ternyata ambisinya malah mengundang tragedi. Tetapi apalah artinya sesal? Nasi sudah menjadi bubur. Jadi sebetulnya dalam hati Yudas tidak sedikit pun terbersit keinginan untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Seperti para murid lain, Yudas sangat mengagumi dan hormat terhadap gurunya. Yudas hanya salah sangka telah memaksakan keinginan dan caranya sendiri untuk Tuhan Yesus lakukan. Itu saja. Sejarah telah mencatat betapa keinginan dan ambisi pribadi yang dipaksakan terhadap orang lain sering mengundang tragedi. Dan inilah Yudas sebagai contohnya. Kisah Yudas juga membuktikan bahwa cinta tidaklah bisa diwujudkan dengan menghalalkan segala cara, pun cinta kepada bangsa dan negara. Cinta terhadap apapun dan pada apapun tetaplah harus didasarkan pada koridor kebenaran yang berlaku. Cinta tanpa kebenaran adalah cinta yang membabi buta, dan cinta yang membabi buta hanya akan menciptakan bencana dan pada ujungnya berakhir dengan penyesalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.